teman-teman pendengar KP, seperti janji Kris tadi ya, bahwa di interval yang kedua ini kita akan berbicara bersama rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Balikpapan dengan tema mengenal lebih dekat tugas dan fungsi mediator hubungan industrial. Dan di studio sudah hadir Bapak Yemi Hendrawan Putra. Saya langsung saja menyapa. Kemudian ada Ibu Husnul Khotimah. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lancar aja lah ya? Ya, lancar, alhamdulillah. Mendung nggak tadi di luar? Iya, lumayan ya. Macet. Oh, cukup macet ya? Orang keluar masjid. Oh iya benar-benar karena pas jam 1 bubaran ya. Baik. Iya, Pak Yemi Hendrawan Putra selaku mediator hubungan industrial ahli muda, kemudian Ibu Husnul Khotimah mediator hubungan industrial ahli muda juga. Baik, saya manggil Pak Yemi sama Ibu Husnul gitu. Iya, benar. Ya. Oke. Baik. Nah, ini kita berbicara mengenai mengenal lebih dekat tugas dan fungsi mediator hubungan industrial. Nah, ini apa ini yang dimaksud dari tema kita hari ini? Bisa dimulai kali ya, Ibu Husnul atau Pak Yemi, silakan. Oke, baik teman-teman pendengar KP di manapun berada yang sedang mendengar, dan hari ini kami hadir untuk memperkenalkan bahwa dinas kami, Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan itu sebenarnya tidak hanya identik dengan pengurusan kartu pencari kerja atau AK1 biasanya, kartu kuning, tapi juga ada fungsi-fungsi lainnya. Salah satunya di bidang kami, bidang hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja, ada pegawai yang disebut fungsional mediator hubungan industrial. Ya, kami inilah yang sebenarnya di lapangan melakukan pembinaan terhadap perusahaan, pekerja, serikat, kemudian juga melakukan penyelesaian setiap ada perselisihan hubungan industrial antara si pekerja dan pengusaha. Pemberi kerja. Iya, jadi kalau ada mogok itu biasa ke kami, serikat pekerja juga ke kami, seperti itu. Jadi hubungan industrial itu adalah antara si pekerja dan pemberi kerja ya. Dan begitu pemerintah ya? Dan pemerintah juga ya. Oke, jadi tiga pihak ini yang terlibat secara langsung ketika ada problem atau ada masalah gitu ya. Oke, baik. Nah, dalam konteks hubungan industrial ini apa sih peran penting dari seorang mediator ini? Ya, mungkin yang pertama mediator hubungan industrial tugasnya adalah melakukan pembinaan tadi, pembinaan hubungan industrial. Jadi pembinaan ini dalam arti bagaimana perusahaan dan pekerja menaati aturan-aturan dari perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jadi menyelesaikan apabila ada permasalahan hubungan industrial di perusahaan antara pekerja dengan pengusaha, maka mereka akan dibantu oleh mediator untuk menyelesaikan masalahnya dengan catatan bahwa mereka sudah berunding dan berunding itu gagal. Masalah-masalah seperti apa biasanya? Biasanya misalnya tidak diberikan pesangon, misalnya tidak diberikan kompensasi, tidak diberikan uang lembur, atau tidak waktu istirahatnya kurang, seperti itu. Itu yang sering ya, masalah-masalah yang sering dihadapi ya. Iya, benar. Kalau masalah lain enggak ya? Masalah percintaan antara atasan dan bawahan enggak ya? Kadang jadi juga ya, ada juga. Tapi udah saya ngasal loh ngomongnya. Ya, itu mungkin lebih ke nanti efeknya adalah like and dislike seperti itu ya. Misal ya karena ada seperti itu, kemudian nanti ada yang ngaduin ke manajemen bahwa terjadi misal ada hubungan gelap atau apa, sehingga dikategorikan misal perbuatan asusila. Oh gitu. Iya, sehingga terjadi PHK, dan kadang itu tidak diakui. Kalau tidak diakui, maka itu maksudnya terjadi perdebatan. Tidak diakui apa ini? Tidak diakui oleh si pekerjanya yang diadukan itu bahwa ada hubungan gelap. Nah, nanti biasanya itu ada ya seperti itu dinamikanya dalam menghadapi perselisihan, padahal sebenarnya yang pidana itu bukan di mediator ya, tapi ya nuansanya memang ada sedikit dinamika di ranah-ranah seperti itu yang memang bukan kewenangan kami, tapi itu mereka cerita curhat
Seperti itu. Akhirnya ya itu tadi kayak like or dislike ya. Kalau sudah kayak gitu berarti ada yang ketimpangan dalam memberi tugas misalnya seperti itu ya. Oke. Baik, kita break dulu ya. Ini kita break dulu di sesi pertama. Masih ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Pendengar KP, Anda pun juga kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di 0816200954. Jangan kemana-mana, Jurnal Nusantara akan kembali lagi. Citizen Journalism Radio.
95.4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi, part of Kaltim Post Group. Pendengar KP, tentunya di Jurnal Nusantara masih bersama Kris dan juga ada Pak Yemi dan juga Ibu Husnul dari Disnaker Kota Balikpapan. Beliau-beliau ini adalah mediator hubungan industrial ahli muda. Nah, Bapak, Ibu, ini seberapa penting sih mediator ini di dalam hubungan industrial ini? Posisinya tuh sepenting apa, strategis apa untuk menjaga keharmonisan antara pekerja dan pengusaha? Silakan. Oke, kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya kami cukup strategis, dan kalau dibilang range ya lumayan ya. Kalau dari angka 1 sampai 10 ya agak tinggi gitu. Saya nggak mau bilang angkanya itu 10 atau 9 ya, tapi intinya kami di sini mengawal ya. Kalau kaminya nggak kerja, bisa jadi itu semua agak keteteran ya, nggak kondusif ke tenaga kerjaan di Kota Balikpapan. Contohnya, misal ada perselisihan, terus pengusahanya bingung, pekerjanya bingung, saling beradu argumen, dan kami melakukan pembiaran. Pastinya mereka nggak akan selesai masalahnya, dan itu biasanya akan jadi ini ya, heboh misal sekarang di medsos atau gimana, dan biasa ada ya huru-hara yang bisa berimbas nanti pemberitaan ke nasional dan segala macam. Padahal Balikpapan kan terkenal banget ya dengan slogannya kota yang kondusif, bersih gitu ya, jarang demo. Jadi emang mediator itu harus dekat sama semuanya, sama pengusahanya, harus bisa ya seperti itu ya, merangkul sama pekerjanya juga, serikat pekerja dan seluruh stakeholder. Jadi tugas pokok dan fungsi mediator ini adalah menjaga hubungan antara pengusaha kemudian para pekerja ini terjalin dengan baik, dengan harmonis ya. Tapi selama ini apakah ada maksudnya bukan masalah ya, mungkin kendala-kendala lah dalam untuk mempersatukan setiap masalah yang ada gitu loh? Ya, ada nggak kendalanya? Pastinya ya, setiap namanya juga kehidupan ya, pasti ada namanya perselisihan. Tidak ada satupun yang puas dengan yang ada gitu. Pengusaha seperti apa maunya, pekerja juga seperti apa maunya, kan harus harmonis gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan selalu akan ada terjadi disharmoni gitu. Contohnya jadi, seperti apa? Ya, maunya pengusaha misalnya, kasih upah ya, apa yang upah rendah, tapi kan pekerja maunya juga upah tinggi, tapi ke pengusaha juga kesulitan karena ekonomi misalnya sulit seperti itu. Jadi agak susah ketemunya. Jadi pemerintahlah yang harus di situ hadir, karena terus terang di Indonesia ini pasar kerjanya belum sempurna. Artinya lowongan pekerjaan dengan jumlah manusianya itu nggak seimbang. Lebih banyak ininya. Iya, jadi lowongannya sedikit, produknya banyak seperti itu. Jadi itu akan menjadi akan terjadi gesekan-gesekan yang itu yang harus diantisipasi. Sejauh mana mediator ini involve dari untuk menyelesaikan perselisihan ini antara pekerja dan perusahaan? Sejauh mana? Maksudnya sampai di mana masuk ke dalam perselisihan tersebut gitu loh? Iya, kalau untuk dari sisi aturannya sendiri, kami memang batasannya ada ya. Jadi kalau teman-teman pendengar kafe punya permasalahan, emang kami bahasanya mungkin ada yang bilang kami ini bukan dewa gitu, maksudnya pasti selesai di kami, enggak juga ya. Tapi sejauh mana ya pastinya kami semaksimal mungkin kami akan berusaha, dan kami pastikan seluruh layanan di Disnaker Balikpapan itu gratis ya, termasuk mediasi, konsultasi, apapun itu, ayo ke Disnaker. Kalau emang punya masalah, daripada diendep nanti malah jadi malah salah gitu langkahnya, dan malah jadi ter-PHK, atau malah jadi nanti haknya belum terbayar tapi tanda tangan berkas yang justru merugikan. Nah, atau misal dipaksa seperti apa dan udah terlanjur terpaksa tanda tangan dan nanti berimbas ke hak-haknya. Jadi memang kami lebih banyak ke persuasi ya. Kalau dibilang negosiasi itu kan memang tolok ukurnya agak sulit ya, mau dibilang menang kalah atau seperti apa, tapi kami berusaha semuanya ngerasa win gitu. Iya, dan artinya tidak ada keberpihakan ke salah satu, misalnya ke pekerjanya.
namanya disnaker ya kan, di dinas ketenaga kerjaan nih. Jadi kan kita sebagai pekerja biasanya merasa bahwa you harus bela saya dong kan gitu ya. Benar nggak sih? Bela pekerja dan pengusaha seimbang. Oke. Ya makanya kan saya nanya apakah ada keberpihakan gitu ya. Tidak boleh, kami ada ininya ya, ada fakta integritas ada satu. Selain itu juga kami ada ya sumpah sebagai PNS ya, bahwa kami akan menjalankan tugas ya tanpa berpihak seperti itu. Batasan-batasannya ada apa? Batasannya ada, misal contohnya ya, kami itu kadang dalam memediasi itu memiliki strategi, misal contohnya nanti ada sisi kelemahan ya dari pengusaha atau pekerja, itu kami ada batasan. Kami tidak akan mengungkapkan itu di level forum. Jadi misal kami akan ya dari hati ke hati kami akan pisah dulu. Mungkin kalau ada kekurangan dari sisi pekerja kita obrolin, tapi pengusahanya biar di luar dulu. Nanti kita kasih tahu, sampaikan, tapi tidak di depan forum. Contohnya seperti itu. Begitupun juga dengan pengusaha. Kalau mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan aturan, kita tidak perlu menyampaikan itu. Jadi nanti bisa supaya itu selesai, kita harus kasih mereka emosinya turun dan akhirnya bisa saling memahami, walaupun itu nggak mudah dan saling biasanya itu berkeras ya pendiriannya. Insya Allah kalau sudah kami agak brainwash di depan ya, misal ada kekurangan apa, dan kami pastikan bahwa di Snaker itu dalam pisah kamar itu juga ada rekamannya, dan itu untuk pertanggungjawaban kami ke pimpinan bahwa percakapan satu kamar itu tidak ada unsur mengambil keuntungan atau keberpihakan. Gitu. Boleh nggak sih kasih contoh jenis-jenis perselisihan yang sering ditangani oleh mediator? Iya, perselisihan kalau sesuai undang-undangnya ada namanya perselisihan hak, ada perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, ada perselisihan serikat antar serikat gitu bekerja. Ada 4 jadi jenis perselisihan. Yang paling sering PHK. PHK Itu paling sering. Itu kenapa? Di PHK secara sepihak atau gimana? Ya, jadi ada ketidaksesuaian ketika pengusaha melakukan PHK kepada pekerjanya. Pekerjanya tidak menerima, misalnya dia dianggap tidak disiplin. Pekerjanya menganggap bahwa saya datang aja kok, nggak pernah terlambat kok, buktinya mana, seperti itu. Atau nilai nominal misalnya sudah sepakat nih, oke 100 juta, tapi ternyata pekerjanya misalnya maunya 150 juta. Nah, di situ kan tidak sama ya pandangan pengusaha dan pekerja. Makanya perlu mediator untuk menengahi di mana nih pasnya seperti apa, agar mereka tidak larut dalam perselisihan yang intinya kan pusatnya, ujungnya berakhir di pengadilan. Jadi mediator itu bukan pengambil keputusan terakhir, tapi tetap di pengadilan putusan terakhirnya. Tapi sebelum itu ke mediator dulu. Kalau di mediator selesai, maka mereka nggak perlu ke pengadilan. Itu yang paling sering terjadi ya. PHK itu ya, kasus-kasus PHK, terus mengenai apa namanya tunjangan ya, nilai nominal yang tidak sesuai dengan perjanjian misalnya, seperti itu ya. Oke, baik, kita break lagi ya Bapak sama Ibu ya. Nanti kita kembali lagi, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga, dan juga dari beberapa pendengar KP yang sudah masuk di 0816 200 954. Informasi
Pendengar KP, pentingnya mediator dalam setiap perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan juga pekerja, ya intinya dalam hubungan industrial ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yemi dan Ibu Husnul bahwa di mana ketika ada perselisihan disitulah para mediator ini hadir, rekan-rekan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk mendapatkan win-win solution nih, seperti Bu Husnul tadi sudah sampaikan ya. Nah, jenis-jenis perselisihan pun rata-rata yang sering terjadi di Kota Balikpapan PHK ya, PHK dan pemberi gaji misalnya, gaji yang tidak sesuai dengan kontrak kerja misalnya, seperti itu. Itu yang sering terjadi di Kota Balikpapan ya. Atau mungkin ada perselisihan lain yang memang masih banyak yang jadi PR dari di Snaker nih. Ya, perselisihan yang lain itu yang nomor 2 hak ya. Jadi misal seperti sekarang PKWT itu atau pegawai kontrak itu dapat uang kompensasi sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Jadi sejak 2 November 2020 ada pemberlakuan pembayaran uang kompensasi ke pekerja-pekerja yang berakhir kontraknya. Namun faktanya masih banyak perusahaan yang tidak menganggarkan atau tidak membayarkan hak pekerja berupa uang kompensasi itu, sehingga ya berdampak dengan para pekerja yang menuntut ya ke teman-teman pengusaha. Dan kami dari Disnaker memang biasanya mengawal kasus itu sampai selesai di level kami ya. Kalaupun tidak selesai itu masih ada level lanjutan, biasanya fasilitasi kalau memang tidak selesai di level mediasi. Namun mungkin bisa dijelaskan kompensasi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu apa? Oke, uang kompensasi itu kurang lebih seperti pesangon sebenarnya, hanya pembahasannya beda dan perhitungannya memang beda. Karena uang pesangon itu kan ada temannya ya, temannya pesangon itu ada penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Kalau masa kerjanya lebih dari 3 tahun itu ada temannya, penghargaan masa kerja. Kalau uang kompensasi memang berdiri sendiri dan dia seperti perhitungan THR. Jadi dia 1 bulan itu 1/12 upahnya teman-teman pekerja. Upah itu dihitung dari upah pokok dijumlahkan dengan tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang tidak berubah setiap bulan. Itu adalah permasalahan yang kedua yang sering dihadapi di Kota Balikpapan ya. Nah, ada nggak sih syarat atau ibaratnya alur proses untuk mediasi hubungan industrial ini berjalan mulai dari pengaduan hingga penyelesaian? Bagaimana alur dan prosesnya ini berjalan? Ya, mungkin alurnya tadi saya sudah sampaikan tadi di awal adalah ketika terjadi perselisihan maka dilakukan dulu perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja. Bipartit itu maksudnya antara pengusaha dan pekerja secara internal. Apabila tidak tercapai kesepakatan, baru bisa salah satu pihak mencatatkan persisiannya ke Disnaker. Oke, jadi yang pertama ketika sudah ini adalah mencatatkan dulu ya, kayak yang step pertama itu mencatat dengan persyaratan bipartit yang gagal. Jadi kalau bipartitnya gagal tidak bisa dicatatkan. Nah, setelah itu baru dilakukan klarifikasi. Klarifikasi ini maksudnya adalah apakah ini memang ranah kewenangannya mediator HI yang ada di Balikpapan atau bukan. Nah, itu tergantung lokasi kerjanya. Kalau memang itu merupakan kewenangan kami, maka akan bisa dilanjutkan ke mediasi. Seberapa besar cakupan Disnaker Balikpapan? Balikpapan, apa sebut Balikpapan Kota saja? Balikpapan, iya. Kota Balikpapan Kota saja. Balikpapan. Tidak termasuk di PPU apa segala PPU berarti tidak? mediator PPU. Oh, oke, berarti ada itu sendiri ya. Ada Oke, juga. Oke, siapa tahu kan ya, karena Balikpapan kota madya, dia juga membawahi di kabupaten-kabupaten tertentu, tapi tidak ya. Enggak, hanya di kota kota. sendiri. Oke, berarti perselisihan antara perusahaan dan pekerja yang berada di Kota Balikpapan. Oke, baik. Nah, kemudian ada nggak, ini ada pertanyaan. Wah, ini ini dari teman sendiri, nggak usah ya. Saya pikir tadi dari siapa. Oke, lanjut nih.
Apa syarat atau ketentuan agar suatu kasus bisa masuk ke tahap mediasi? Tadi memang sudah sempat disebutkan bahwa ketika tidak ada kesepakatan bipartit antara si perusahaan dan pekerja. Nah, syarat atau ketentuan dari bipartit tadi nih, misalnya nih si pekerja udah yang ngotot, enggak kita pokoknya harus nih ke Disnaker nih, karena kan jujur aja kita sebagai pekerja tuh ngerasa bahwa Disnaker ini adalah payung kami gitu loh ya kan, orang-orang yang akan melindungi kami. Tapi kalau dari pihak perusahaan, ya sudah nggak usah nih, saya bayar aja nih, kamu diem-diem aja nggak usah dilaporin, misalnya seperti itu ya kan. Tapi ini tetap si pekerja ini tetap pengen berlanjut ke Disnaker. Apakah itu menjadikan tolak ukur untuk mediator masuk juga ke dalam perselisihan tersebut? Oke, jadi untuk kami dapat masuk ke level mediasi, teman-teman pengusaha dan pekerja itu sudah harus menyampaikan bukti tertulis bahwa bipartitnya gagal. Jadi nggak bisa hanya berupa obrolan ya, misal ketemuan diskusi di kafe itu dianggap bipartit, kalau nggak ada tertulisnya itu nggak bisa. Jadi ada juknisnya, teman-teman pekerja dan pengusaha boleh download ya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 31 tahun 2008. Jadi di situ ada lembaran-lembaran bagaimana cara mengundang pihak lawannya, bagaimana daftar hadirnya, kemudian notulensi risalahnya, dan itu yang biasa sering kami lakukan saat konsultasi ya. Ada teman-teman yang ke kantor Disnaker itu, kami biasa jelaskan cara pengisian formulirnya. Berapa lama itu biasanya, Bu? Untuk proses bipartit di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu boleh 30 hari atau lebih sepanjang disepakati oleh para pihak yang berselisih. Sekitar sebulan lah ya. Iya, tapi sebenarnya faktanya ya, misal udah ketemuan gitu, hari ini ngundang untuk seminggu ke depan duduk bareng, minggu depan duduk bareng dan ada para pihaknya, tanda tangannya ada dan kesimpulannya tidak sepakat, sebenarnya nggak nunggu 30 hari juga udah dinyatakan deadlock itu boleh. Jadi nggak harus 30 hari, boleh kurang, boleh lebih, seperti itu, tergantung para pihak. Intinya gagal bipartit itu di undang-undang adalah dinyatakan oleh para pihak tidak sepakat dengan tertulis, para pihaknya tanda tangan dan ada kesimpulan. Atau kan kadang dicuekin nih si pekerjanya, misal ngundang tapi nggak dihadirin. Nah jadi di undang-undang itu menyebutkan 2 kali meminta berunding kemudian tidak ditanggapi oleh pihak lawannya, maka akan dikategorikan sebagai gagal bipartit. Jadi 2 kali mengundang ada buktinya, undangan dan tanda terima undangannya atau tanda resi kirim posnya, kemudian otomatis yang mengundang harus hadir ya, ngisi daftar hadir dan risalah di hari tanggal tersebut. 2 kali aja nggak ditanggapin itu udah gagal juga. Udah gagal. Bisa ke kami. Gitu. Nah strategi Disnaker untuk menjaga nih agar hubungan industrial di Kota Balikpapan lah tetap harmonis ya, karena kan kita tahu ya banyak sekali pendatang, terus banyak juga ya lapangan pekerjaan yang baru, termasuk yang ada di IKN juga menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai gerbang IKN ya kan. Nah gimana cara atau strategis untuk menjaga agar hubungan ini terjalin dengan harmonis lah di Kota Balikpapan? Tapi tahan dulu lah ya, dipikir dulu. Nanti kita balik lagi setelah info komersial break berikut ini.
Pendengar KP di 95.4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi, part of Kaltim Post Group. Di menit ke-51 lepas dari jam 1 siang ya, pendengar KP masih bersama Kris di Jurnal Nusantara. Baik, tadi kita sudah sampai ya, bagaimana strategis Disnaker menjaga agar hubungan industrial tetap harmonis di tengah-tengah kondisi ekonomi daerah, khususnya nih di Kota Balikpapan. Karena ya bisa dibilang konflik itu bisa saja terjadi dimanapun antara para pekerja dan juga para perusahaan-perusahaan pemberi kerja. Baik, silakan nih strategisnya nih supaya bisa menjaga hubungan kita harmonis. Iya, banyak-banyak ini ya, kita berteman sama pekerja lewat serikatnya, mungkin dengan pengusaha juga kita sering-sering gathering. Seperti itu, kita banyak sosialisasi juga. Kita juga upayakan mereka sarana HI-nya lengkap tuh, pengusaha tuh. Peraturan perusahaannya ada, perjanjian kerjanya ada, LKS bipartitnya ada, seperti itu. Kita juga strategi lainnya adalah mengeluarkan perda. Ada perda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Di situ kita upayakan agar pekerja lokal di Balikpapan itu terakomodir seperti itu. Jadi dengan 40% diterima untuk tahun pertama dan tahun ketiga 75% pekerja lokal itu bisa diakomodir di Balikpapan seperti itu. Juga untuk pengusaha kita harapkan untuk tidak lagi melakukan penahanan ijazah atau penahanan dokumen seperti itu kan ini praktek-praktek yang masih diterapkan, artinya dipisahkan antara kalau memang ada penggelapan lakukanlah ke ranah lain atau ranah pidana. Untuk ijazahnya jangan ditahan karena itu pelanggaran HAM, mereka tidak bisa kerja lagi nanti. Kadang-kadang BPKB juga ditahan seperti itu, kayak sopir-sopir itu kan kasihan mereka. Mungkin tambahkan Husnul. Oke, langkah-langkah lainnya kami biasa untuk kondusif karena kami udah cukup banyak ya berinteraksi. Biasanya itu ada kontak-kontak yang bisa kami hubungi ya. Contohnya, misal ada pekerja terus bilang saya dari PTX dan kami kenal, salah satu mediator ini kenal dengan PTX, biasa kami persuasi ya. Jadi supaya lebih ringkes, cepat dan si pekerjanya itu dirangkul selesai, kami persuasi lewat telepon. Jadi kan tadi ada mekanisme secara bipartit yang sesuai Permenaker Trans itu ya, tapi kami melakukan juga di luar itu dengan mempersuasi perusahaannya agar cepat selesai masalahnya. Selain itu ya kami juga banyak melakukan ini ya, komunikasi atau semacam contoh ya, kami di Balikpapan ini membuat grup WhatsApp yang isinya itu HR dan grup WhatsApp yang isinya itu serikat-serikat. Nah, jadi biar mereka sesama jejaringnya itu saling berkomunikasi dan kami juga hadir di situ. Jadi kalau ada acara itu biasa kami florkan ke grup itu dan mereka bisa ikut gratis, nggak ada biaya. Itu dianggarkan oleh negara ya, seperti itu upaya membuat kondusif. Melibatkan mediator dalam perselisihan juga gratis ya Bu ya? Gratis, tidak ada biaya. Kami udah digaji oleh negara dan itu cukup, alhamdulillah untuk kami. Nah ini karena udah mepet waktunya, mungkin ada pesan atau himbauan dari Disnaker pada para pekerja, pengusaha supaya hubungannya terjalin baik. Nah, terus kemudian yang terakhir, kalau masyarakat atau pihak perusahaan ingin berkonsultasi dan mengajukan mediasi, kemana mereka bisa menghubungi Disnaker? Mungkin ada nomor hotline-nya atau apa, silakan. Untuk teman-teman pekerja ataupun pengusaha yang ingin berkonsultasi seputar hubungan industrial, itu kami punya layanan namanya Halo HI, jadi ada kontaknya dan itu bisa ke CP 0811 59 25 belakangnya Wiro Sableng ya 212. Ini secara nggak sengaja ya, bukan sengaja. Nggak semua orang tahu Wiro Sableng loh Bu. Iya, 0811 usia nih. 5925 212 ya. Dan kalau pesan dari saya untuk teman-teman pekerja, satu, berhati-hati dalam menandatangani setiap
dokumen, entah itu perjanjian kerja, kesepakatan pengakhiran hubungan kerja, ataupun hal-hal lainnya harus dibaca dengan saksama dulu, jangan semacam terintimidasi atau buru-buru, atau mungkin karena ada ya imbalan-imbalan apa sehingga mau menandatangani, karena itu akan berefek kepada nantinya ke depan ya. Misal udah terlanjur tanda tangan, haknya 0 dan nggak dibaca, nah nanti kan jadi payah ya ke depannya. Memang kami nggak bisa perjuangin. Atau contohnya udah dipaksa mengundurkan diri dan mau aja tanda tangan, nah jangan mau ya teman-teman pekerja. Jadi pendengar KP yang jadi pekerja yang biasa, kadang ya ada jadi buat suasananya nggak nyaman oleh pengusaha, disuruh resign. Kalau emang belum mau resign, jangan pernah mau mengajukan tertulis, karena itu dibuat di tidak nyaman tapi Bu, iya, kita diatur bahwa itu harus kemauan pekerja. Itu pesan buat pendengar KP dari sisi pekerja. Sedangkan untuk pengusaha, harapan saya berusahalah dengan patuh di Kota Balikpapan, penuhi seluruh hak pekerja, dan mohon kerjasamanya untuk tetap menciptakan iklim ketenaga kerjaan dan kondusivitas hubungan industrial yang harmonis di Kota Balikpapan seperti slogan kita. Oke, terima kasih Bu Husnul. Kalau Pak Emi mungkin ada mau ditambahkan Pak? Iya, untuk pengusaha agar administrasinya dibenahi, jadi tidak bermasalah di kemudian hari, jadi tidak merugikan antara pekerjanya juga. Kalau mau melakukan PHK, saya sarankan untuk dihindari untuk melakukan PHK, karena PHK ini merugikan semuanya, pekerja, pengusaha, dan akan berimbas pada kondusivitas kota. Jadi pengusaha kalau mau PHK ini pikir-pikir dulu deh. Jadi pekerja itu bisa melanjutkan hubungan kerjanya dengan baik. Kalau memang tidak ada jalan lain, ya adil dan bijaksana lah dalam melakukan PHK. Iya benar ya. Karena memang kalau PHK ini kemana-mana imbasnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Husnul dan Pak Yemi ya untuk kehadirannya. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya di studio atau mungkin ke kantor. Boleh silakan. Oke, baik pendengar KP, tuntas sudah kebersamaan kita, talk show kita bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan. Jangan kemana-mana, Jurnal Nusantara akan terus berlanjut bersama Kris sampai nanti di jam 3 siang menjelang sore. 954